Oke, anak-anak sekalian, kembali kita lanjutkan ke materi hukum dasar listrik dinamis atau listrik yang diakibatkan oleh muatan yang bergerak. Jadi dari SMP sudah kenal dengan hukum Ohm ya. Hukum Ohm menyatakan hubungan antara tegangan, kuat arus, dan hambatan. Ya, dulu sering mungkin gurunya buat segitiga ajaib gitu ya, V-nya di atas, I dan R-nya di bawah. Jadi kalau bisa kita tidak usah menggunakan cara-cara sesat seperti itu. Ya, V sama dengan I kali R. Jadi tegangan sama dengan kuat arus dikali hambatan. Atau kalau dibalik, I sama dengan V per R. Artinya apa? Kuat arus itu akan menjadi lebih kecil ketika di dalam rangkaian itu hambatannya besar. Jadi sama dengan air tadi. Air itu kalau penghalangnya besar, maka nanti aliran airnya menjadi pelan. Ya, jadi demikian juga dengan arus listrik. Ya, ini contohnya yang paling sederhana. Ya, hambatannya 6 ohm dan tegangannya 12 volt. Maka kuat arusnya 12 per 6 itu sama dengan 2 ampere. Oke, mengerti ya? Kemudian ada tegangan jepit. Ya, jadi pada sumber tegangan rel, hambatan dalam mengakibatkan adanya perbedaan antara tegangan yang dihasilkan oleh sumber tegangan dengan tegangan yang terukur oleh voltmeter. Jadi kalau biasanya kita mengukur pakai voltmeter, itu kadang-kadang itu tegangan baterai itu beda dengan tegangan ketika dia berada di luar rangkaian. Misalkan baterainya 1,5 volt. Nah, ketika nanti kita hubungkan dengan lampu dan lampu dalam keadaan menyala, terus kita ukur, itu bisa jadi kurang dari 1,5. Nah, itu karena ada faktor pengurangan sebesar I kali R. Dan R itu adalah hambatan dalam baterainya. Itu adalah GGL baterai itu sendiri, yang sering ada tulisannya itu 1,5 volt. Saya beri contoh soal. Nah, misalkan dari ini, misalkan tegangan antara A dan B, ya seperti ini, gitu ya. Jadi sama dengan I dikurang I dikali R. Kenapa dikurang? Karena kalau ditanya tegangan antara A dan B, sementara harusnya dari B ke A, maka kurang I kali R. Ya, nanti di rangkaian satu loop itu atau rangkaian dua loop itu ada aturan-aturannya. Ya, contoh soalnya, hitunglah kuat arus listrik yang mengalir dalam rangkaian B tegangan jepit baterai. Nah, ini baterainya ada hambatan dalamnya 1 ohm. Ya, maka kebalik yang duluan, ini yang A dulu. Ya, I sama dengan total tegangan. Jadi dalam ini totalnya adalah sama dengan I 12 volt. Dibagi total hambatan R besar tambah R kecil, jadi 6. Jadi kuat arusnya adalah 2 ampere. Kemudian yang B, tegangan jepitnya adalah V sama dengan E min I kali R. Atau V sama dengan 12 dikurang 2 kali 1. Nah, berarti nanti yang diukur oleh voltmeter adalah 10 volt. Ya, selanjutnya kita ke hukum 1 Kirchhoff. Lagi-lagi saya ibaratkan dengan air. Jadi kalau air itu mengalir pada suatu sungai yang bercabang-cabang, otomatis nanti air yang datang ke cabang itu sama dengan yang keluar. Ya, maka arus listrik juga demikian. Jadi arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Ya, misalkan seperti ini. Dari mana kita tahu yang masuknya? Lihat arah panahnya. Jadi kalau arah panahnya menuju titik cabang, berarti itu arusnya masuk. Kalau dia menjauh, berarti arusnya keluar. Jadi I1 tambah I2 sama dengan I3 tambah I4 tambah I5. Kemudian, nah ini contoh soalnya. Ya, di sini ditanya berapakah I5. Nah, I5 ini kita belum tahu arahnya dan besarnya. Nah, caranya adalah, ya kita jawab. Jadi kita hitung dulu arus yang masuk. Arus yang masuk I1 tambah I2. Jadi totalnya 15 ampere. 10 tambah 5. Kemudian jumlah arus yang keluar I3 tambah I4. 5 tambah 12, 17. Nah, ternyata ini arus yang keluarnya lebih besar daripada arus yang masuk. Artinya yang masuknya kurang. Maka kita simpulkan, berarti I5 jumlah arus yang keluar kurang jumlah arus yang masuk. Berarti I5 itu adalah 2 ampere dan arahnya mengikuti arah I1 dan I2, yaitu masuk ke titik cabang. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini contoh soal 6.
Nanti anak-anak bisa coba ya, jadi soal latihan. Oke, kita ke rangkaian resistor. Jadi secara umum itu ada 3, rangkaian seri, paralel, dan rangkaian gabungan. Nah, rangkaian seri ini hanya satu jalan, artinya tidak ada jalan lain. Maka nanti arus yang lewat itu akan sama. Akibatnya apa? Yang beda itu adalah tegangannya. Itu sifat rangkaian seri. Nah, oleh karena itu, karena arus yang melewati semua resistor sama, karena tidak adanya cabang, ya, maka akibatnya nanti tegangannya beda. Nah, di rangkaian seri itu arusnya yang sama, tegangannya beda. Dan tegangan pada semua resistor jumlahnya sama dengan tegangan sumber. Nah, ketika kita gabungkan sifat ini, maka untuk hambatan seri, cara mencari penggantinya tinggal ditambah. Jadi R1 tambah R2 tambah R3 dan seterusnya. Oke, bisa ya? Ini contoh soalnya. Tentukan hambatan pengganti, arus total, arus yang mengalir pada masing-masing resistor, tegangan pada masing-masing resistor. Ya, R1-nya 1 ohm, R2-nya 2 ohm, R3-nya 3 ohm. Ya, jadi anak-anak sambil dibuka nanti PowerPoint-nya supaya tidak ketinggalan. Kita jawab. Ya, hambatan penggantinya, ya, jawabannya 6 ohm, 1 tambah 2 tambah 3. Kemudian kuat arus total adalah V total tadi sama dengan 6 dibagi R totalnya 6, berarti kuat arus totalnya 1 ampere. Kemudian kuat arus pada masing-masing resistor, ya, ingat aturannya tadi kalau dengan seri semua arus sama, I1 sama dengan I2 sama dengan I total. Sorry, mohon maaf. Ini seharusnya I total nih. Kemudian tegangan pada masing-masing resistor. Ya, V1 sama dengan betul ya. Sorry. Jadi yang tadi I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan 1 ampere. Ya, karena tadi ada 3 resistor. Kemudian tegangan pada masing-masing resistor. V1 I1 R1 1 volt, V2 I2 R2 2 volt, dan V3 sama dengan I3 R3 sama dengan 3 volt. Nah, yang ini kalau kita jumlahkan 1 tambah 2 tambah 3 itu sama dengan V total, yaitu sama dengan 6. Ya, itu cara mengujinya. Oke, sampai sini jelas ya. Kita lanjut ke rangkaian paralel resistor. Ya, rangkaian paralel artinya bercabang. Jadi ada beberapa jalan gitu ya. Karena ada beberapa jalan, ingat tadi sifat rangkaian listrik cenderung akan memilih jalan yang hambatannya atau bahkan tidak ada hambatan. Jadi seperti itu. Maka nanti ketika hambatannya besar, otomatis kuat arusnya kecil. Nah, sifat rangkaian paralel itu semua tegangan sumber sama. Semua tegangan resistor sama, itu sama dengan tegangan sumber. Kenapa? Karena kedua kaki-kaki resistor langsung terhubung dengan kaki-kaki ujung-ujung baterai. Nah, di sini karena bercabang, maka kuat arusnya yang melalui semua resistor itu sama dengan arus total. Jadi I total sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Jadi kebalikan dari sifat rangkaian seri. Nah, hambatan penggantinya, ya, kita menggunakan 1 RP sama dengan 1 R1 tambah 1 R2 dan seterusnya. Oke, contoh soalnya ini 2 R1-nya 2 ohm, R2-nya 6 ohm, R3-nya 3 ohm, dan tegangan sumbernya 12 volt. Tentukan hambatan pengganti, arus total, tegangan, arus yang mengalir melalui masing-masing resistor. Bisa ya? Nah, tadi kalau rangkaian paralel berarti kan 1 R1 tambah 1 R2 tambah 1 R3. Nah, saya langsung balik saja ya. Jadi caranya adalah cari KPK dari 2, 6, dan 3. Nah, maka nanti jawabannya adalah 6. Maka R paralel itu sama dengan 6 dibagi 6 bagi 2, 3, ditambah 6 bagi 6, 1, ditambah 6 bagi 3, 2. Nah, hingga didapatkan seperti ini. Ya, langsung kita balik ya. Cari KPK dari 3, 1, dan dari apa tadi 2, 6, dan 3, yaitu 6. Maka RP-nya langsung aja KPK-nya 6 dibagi 3 tambah 1 tambah 2. Nah, 3-nya itu adalah yang ini. Hasil bagi dari 6 dan 2. 1 ini adalah hasil bagi 6 dengan 6. Dan 2 ini hasil bagi dari 6 dan 3. Sehingga didapatkan R paralelnya 1 ohm. Kemudian kuat arus total itu
IP total per R paralel. Jadi arus totalnya, kuat arus totalnya 12 ampere. Nah, kemudian tegangan pada masing-masing resistor, karena ini masih rangkaian paralel murni, maka tegangannya sama dengan semua tegangan baterai sama dengan semua tegangan resistor sama dengan tegangan sumber, yaitu 12 volt. Kemudian kuat arus pada masing-masing resistor. Nah, jadi I1 12/2 6 ampere. Ya, I1-nya paling besar karena hambatannya paling kecil. I2-nya paling kecil karena hambatannya paling besar, yaitu 2 ampere, dan I3-nya sama dengan 4 ampere. Oke, cukup jelas ya? Ya. Berikutnya ini ada rangkaian gabungan. Kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.